Halo teman-teman semua, sepertinya pada keadaan market seperti ini kita lebih butuh inspirasi dan motivasi ya daripada ngomongin teknikal melulu. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing waktu saya awal-awal kenal kripto dan juga bagaimana cara saya menyikapi saat terjadi bear market seperti ini pada waktu silam. Waktu itu saya masih awam banget ya, mungkin teman-teman merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan dulu. Jadi pada sharing ini, semoga teman-teman dapat pencerahan ya. Dan juga ada konten eksklusif untuk member di video private. Saya sharing portfolio koin apa saja yang sedang saya hold. Itu video private ya. Buat yang mau join member, nanti di detik akhir video dijelaskan. Jangan lupa like dan subscribe ya, karena itu gratis dan teman-teman gak ketinggalan infonya. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Saya mau cerita awal mula saya masuk di dunia kripto ini. Nanti saya share riwayat pembelian ya. Pada saat itu Bitcoin masih sekitar 3,5 jutaan dan saya pada saat itu masuknya bisa dibilang kurang tepat lagi bear market di 2013 sampai ke 2015. Itu ada bear market, Bitcoin udah berkali-kali ya ada di bear market, tapi selalu membuat all-time high baru. Begitu pula dengan stock market. Dulu saya deposit Bitcoin 500.000 pertama. Untuk investing, apalagi di bidang yang baru, baiknya itu kita start small ya, lalu bertahap. Ketika sudah mulai paham dan juga sudah terbiasa dengan market. Dulu saya ingat pertama beli itu 100.000, lalu saat mulai naik bertahap, saya langsung all in. Nggak lama, lalu harganya jatuh. Dulu saya masih nggak paham technical analysis, fundamental analysis, dan sejenisnya. Saya hanya baca berita dan itu salah banget setelah saya pelajarin. Tapi menurut saya salah belum tentu salah juga menurut orang lain. Karena dari ilmu yang saya dapat selama ini, semua informasi itu ada di chart, bukan di berita. Teman-teman harus bedain antara berita, fundamental, dan juga regulasi. Fundamental dan regulasi cukup berpengaruh, tapi kalau berita enggak. Itu menurut saya ya. Kalau regulasi itu tentang suatu kebijakan terhadap instrumen investasi, contohnya pada 2019 sekitar 60-70% miner Bitcoin itu ada di China. Jadi Bitcoin itu berjalan berdasarkan sistem blockchain ya. Jadi setiap transaksi itu terrecord. Misalkan transaksi jual atau beli itu terrecord di dalam data dan data itu tersimpan dan nggak bisa berubah. Setelah ada transaksi baru, terbuatlah blockchain baru berdasarkan data yang ada di blok sebelumnya. Blok ini bisa dirubah kalau seorang atau sekelompok miner menguasai lebih dari 51% total kekuatan miningnya. Nah, kalau sekitar 60-70% miner ada di Cina, diregulasi pemerintah untuk dilarang seperti pada tahun lalu ya. Mining Bitcoin dilarang di Cina, itu akan sangat mempengaruhi banget terhadap Bitcoinnya. Itu dari segi regulasi. Kalau dari segi fundamental, teman-teman juga harus bedain. Fundamental sama news beda. Kalau fundamental itu nilai intrinsik suatu barang. Jadi Bitcoin itu apa, untuk apa, dan lain sebagainya itu adalah fundamentalnya. Lalu kalau news, ini yang agak bahaya. Karena kalau news itu sifatnya mengamplify atau menghebohkan keadaan yang sedang terjadi. Maka dari itu, kalau menurut saya, setelah saya pelajari lebih mendalam, news itu cuma dibuat-buat. Itu cuma dibuat oleh orang-orang yang mengerti teknikal. Jadi kalau kita ngejelasin teknikal, orang awam nggak akan ngerti si orang awam ini. Kenapa harga naik dan kenapa harga turun? Mereka itu butuh alasan. Maka dari itulah dibuat cerita atau news. Bitcoin drop karena bla 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 bla. Itu mereka paham kalau dijelasin. Seperti Bitcoin nggak bisa mempertahankan tren jangka panjangnya di bawah 200 daily moving average dan juga di bawah 21 weekly EMA, itu akan berisiko untuk bear market. Nah, kalau orang awam dijelaskan gitu, nggak paham. Mereka lebih paham kalau dijelaskan China melarang Bitcoin, Amerika melarang Bitcoin, Rusia melarang Bitcoin, dan sebagainya. Teman-teman harus pahamin ya, ada dua tipe informasi. Yang pertama adalah information for masses, artinya informasi untuk media massa orang awam. Dan satu lagi information for classes, atau informasi untuk kelas tertentu. Bisa dibilang insider hanya
orang dalam yang tahu informasinya. Jadi teman-teman bedain antara tiga hal tersebut ya. Dan balik lagi nih ke sharing cerita saya dulu. Pada awal saya beli Bitcoin, marketnya terus drop. Karena pada saat itu saya siap kehilangan uang untuk belajar tersebut, sekitar 500.000, uang kecil lah ya. Bisa dibilang dibanding dari saldo teman-teman sekalian. Akhirnya Indodax saya biarkan saja, terlog out dan lupa password, lalu saya buat akun baru lagi. Saya baru ngeliat berita lagi pada 2016. Kira-kira waktu itu saya belinya di kisaran 10 jutaan ini. Dulu juga saya mulai lagi dari 500.000. Itu pada tanggal 6 November 2016 ya. Sekitar 9 jutaan, sorry. Saya langsung buy all in market. Lalu saya mulai pede, sudah mulai paham tentang sistemnya, cara tradingnya. Saya mulai tambah deposit 1 juta. Niatnya dulu saya mau investasi, ternyata malah saya tradingkan. Karena pada saat itu kenaikannya cukup lumayan. Dari 9 jutaan ke 13 jutaan sekitar 30%. Lalu nggak lama itu ada dump. Itu cukup bikin panik loh ya. Jangan salah teman-teman, ini kelihatannya kecil. Tapi kalau kita hitung dalam 2 hari, ini dropnya itu sekitar 47%-an. Kalau kita bandingkan sama sekarang, 2 hari belakangan, Bitcoin itu dropnya hanya 18%. Sekitar 3 kali lipatnya loh ya pada saat itu. Ditambah lagi, kita nggak tahu ke depannya itu seperti apa. Contohnya seperti ini nih, kita ngelihat di sini, kita nggak paham kan ya, ke depannya itu harga akan kemana. Dan saya tekankan ke teman-teman ya, nggak ada satu orang pun di dunia yang tahu harga akan naik atau turun. Kita sebagai trader atau investor, masuk market berdasarkan analisis. Probability-nya lebih besar mana, resikonya seberapa. Kita bukan dukun loh ya. Dan teman-teman, kita pakai logika dasar aja. Jika ada orang yang tahu harga akan bergerak kemana dan kapan, dia bisa tahu itu, artinya dia akan jadi orang paling kaya di dunia. Ya jelas dong ya, karena dia tahu kapan naik dan kapan turun, semua uang yang ada di market bisa jadi milik dia. Jadi gitu ya. Dan juga pada saat waktu itu saya masih tetap trading saja seperti biasa. Karena saya mulai paham, saya mulai tambah saldo, ternyata Bitcoin makin lama makin naik, makin naik. Lalu terjadi dump lagi. Ini pergerakannya sangat manipulatif banget ya. Naik turunnya dalam beberapa hari 40%. Kalau di futures market ini atas bawah kena nih. Saya tetap trading kan, mulai tambah saldo. Bitcoin di harga 20 juta sampai 40 juta pada saat itu cepat sekali. Lalu saat terjadi dump kedua di bulan September 2017, ini sebelumnya saya beli di tanggal 1. Kira-kira seperti ini posisinya. Lagi euforia, kurang lebih seperti Bitcoin di 60.000 begini. Saya belinya di pucuk sini. Kita lihat transaksinya di bulan September. Saya mulai pede waktu itu, tambah saldo sekitar 60 jutaan. Mungkin posisi saya pada saat itu sama kayak teman-teman sekarang. Belinya di pucuk, lalu nggak lama drop. Kalau kita ukur sekitar 40%-an. Kurang lebih sama kayak sekarang ini. Lalu gak lama itu Bitcoin malah naik lagi. Ini sangat fluktuatif banget. Candle curam dan gak lama lanjut bull market terjadi fake out. Bukan mau cocok logi ya, tapi cukup mirip juga keadaan pada saat itu dan keadaan pada saat ini. Kira-kira membuat dua pucuk yang cukup sama lalu drop sekitar 40%-an. Kalau di technical analysis, kita memprediksikan harga itu berdasarkan masa lalu atau yang lalu-lalu ya. Semoga aja terjadi lagi pada saat ini. Secara yang saya pelajarin, di technical analysis itu nggak ada hal yang mustahil. Apapun bisa terjadi. Walaupun dari penglihatan saya ini cukup jelek juga kalau menembus dari 40.000. Lalu kira-kira teman-teman saat terjadi sekarang, apa yang akan dilakukan? Kalau saya pada saat itu, apakah saya jual? Kita lihat transaksinya. Itu terjadi di September, saya sama sekali nggak ngejual. Bahkan di bulan Oktober, itu saya tambah muatan beli, ada yang dijual juga sih. Lalu dibeli lagi saat harganya naik. Lalu harganya tetap terus naik nih ya, sampai di all time high di 2017. Itu di bulan Desember, saya malah tambah saldo terus. Beli, 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 ada beberapa yang dijual lalu dibeli lagi. Dan nggak lama setelah itu, terjadilah crash. Bitcoin masuk ke jurang, drop sekitar 70%-an. Tapi sebelumnya kita lihat nih, saat terjadi seperti ini euforia, apa yang saya lakukan sebagai pemula pada saat itu? Masih tetap beli nih. Nggak pakai money management, ini baru Bitcoin ya, belum termasuk koin lain, asal-asalan belinya,
Kita lihat di sini, tanggal 20 Januari, beli di 176, lalu 23 Januari, jual di 149. Kan ngaco ya? Itu udah mulai panik kira-kira tuh di sini. Dan pada saat itu bear marketnya cukup lama ya, dari 2017 sampai ke 2018 akhir. Saya ngerasain fase stagnan Bitcoin ini sekitar 3 bulan, dari September sampai November, lalu di bulan Desember malah drop makin jauh. Teman-teman kalau ngeliat transaksi saya saat menjadi newbie di kripto, kurang lebih sekitar 1 tahun ini saya holding. Di bulan Desember ada drop ke bawah ini, karena saya sudah pernah mengalami fase-fase ini sebelumnya. Berapapun saldonya, saya tetap konsisten akumulasikan Bitcoin 3 juta, 1 juta ini saldo receh bisa dibilang ya. Sampai bulan Januari dan Februari, itu setiap bulan saya tambah saldonya. Saya mulai cicil lagi, saya holding terus. Sampai bulan November 2020, itu masih awal recovery, saya juga masih terus akumulasikan beli ini. Tambah setiap ada saldo, sisihkan. Lalu di bulan Maret 2020 itu ada COVID outbreak ya. Marketnya drop sekitar 50-60%-an dalam seminggu. Saya juga tetap akumulasikan beli terus. Dan sekarang kalau kita ngelihat bandingkan sama Bitcoin pada saat ini, itu harganya jauh naik. Kira-kira dari terendah saya masuk market sampai pada saat ini, kira-kira hampir 5.000%-an atau 50 kali lipat saya masih holding. Dan itu tadi baru transaksi Bitcoin, belum koin lain ya. Bukannya saya pamer, tapi saya ngasih tahu kira-kira teman-teman tuh akan mengalami fase apa saat keadaan seperti ini. Mungkin sekarang teman-teman lagi pada panik nih, ngelihat keadaan market berdarah-darah. Tapi teman-teman harus ingat ya, orang yang sukses di investasi itu yang tahu cycle market. Yang saya jelasin kemarin ya, karena market itu bergerak secara cyclical dan mereka belinya pada saat bear market, bukan saat lagi bull market. Justru pada saat bull market itu kita realisasikan profitnya ya. Biasanya para pemula itu masuknya pada saat euforia, saat market lagi naik-naiknya, berita lagi baik di mana-mana menggembor-gemborkan, itu kita harus takut ya. Seperti di video terakhir yang dibilang Warren Buffett, be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Artinya kita harus takut saat orang-orang udah greedy. Dan kita harus greedy saat orang-orang pada takut. Kita ngeliat Fear and Greed Index saja di Extreme Fear ya. Dan juga ada statement dari banker terkenal pada abad 18. Buy when there is blood in the streets, even the blood is your own. Itu dari kata-kata salah satu penguasa dunia. Sekarang ini market lagi berdarah-darah nih. Untuk teman-teman yang investasi, kita harus paham dulu fundamental dalam investasi. Memang bagus kita beli saat market merah. Tapi kita harus pahamin, pertama itu waktu. Berapa lama kita akan investasi suatu aset? 5 bulan kah? Setahun kah? 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? Lalu strateginya apa? Misalkan dollar cost averaging. Kita belinya sedikit demi sedikit tapi selalu konsisten, kita tambah terus investasinya. Lalu kita diversifikasi. Kita harus balance portfolio kita. Maksudnya teman-teman itu jangan sampai all in di satu koin. Itu sangat bahaya banget ya. Itu udah jelasin ya di video money management. Lalu teman-teman yang paling penting dari semuanya adalah teman-teman pahamin apa yang teman-teman investasikan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Semoga teman-teman tercerahkan, ada inspirasi, ada motivasi dari sharing saya tadi. Lalu kita ke teknikal sedikit ya. Habis itu saya sharing koin apa yang sedang saya holding sekarang. Bitcoin pada saat ini drop dari level penting ini 40.000. Semoga aja kita ngelihat seperti di tahun 2017 ya, saat Bitcoin drop 40%-an dari tertingginya seperti sekarang, lalu lanjut lagi. Tapi agak riskan sih menurut saya, probability-nya lebih kecil. Tapi ingat, nggak ada yang mustahil di money market ya. Kita belajar sedikit teknikalnya. Ilmu teknikal, ini support yang cukup kuat. Kalau support kuat itu dijebol, harga cenderung akan narik ke support kuat berikutnya. Lalu kalau kita ngelihat support kuat berikutnya, itu ada di harga berapa? Kira-kira itu ada di kisaran 30 ribuan. Walaupun sekarang ini ada support di 34,5 sampai 33.800, tapi kalau support kuat dijebol, harga akan cenderung narik ke support kuat berikutnya. Jadi teman-teman kalau ingin investasi dan dollar cost averaging, pahamin level ini ya, kira-kira tuh 30.000 kalau di Indodax, perkiraan di sekitar 430 juta
sampai 460 juta. Dan teman-teman kalau masuk downtrend seperti ini mungkin cukup lama ya, sekitar 2 bulanan atau bahkan 3 bulan, mungkin nggak sampai tahunan seperti 2018 sampai ke 2020. Yes, itu mungkin aja. Nggak ada yang mustahil di kripto. Dan secara probability, ilmu teknikal juga, kita cari titik pantul nih ya. Teman-teman kalau ngelihat harga bergeraknya ranging sekitar, maksudnya dalam range ya, sekitar 45 derajat, atau bahkan kurang dari 45 derajat, itu cenderung trennya tuh lumayan lama ya. Kalau 90 derajat kan begini ya. Sebagai trader, kita harus follow the trend. Tapi kalau untuk mencari tempat potensial titik pantul, kita harus ngelihat trendingnya itu lebih dari 45 derajat. Contohnya ini, perkiraan dari sini ke sini itu lebih dari 45 derajat ya. Kalau 45 derajat kan seperti ini. Nah, kita harus cari support terdekatnya. Support terdekatnya yaitu di kisaran 34 ribuan. Dan kalau harganya bergerak sangat curam, itu cenderung untuk memantul. Dan kira-kira mantulnya kemana? Ya ke resistance terdekat. Yang terdekat itu ada di 38.000. Saya masih ada order posisi 43.000 short atau posisi jual. Jadi kalau harganya drop, saya dapat untung. Itu cuma berlaku di futures market ya, tapi resiko sangat besar. Masih berjalan 600%-an. Ini leverage-nya 35. Saya take profit terus bertahap sampai tinggal dikit banget dan saya biarkan aja. Dan stop loss-nya itu selalu saya ganti. Kenapa saya ganti? Karena kalau harganya balik lagi dengan cepat, saya tuh masuk stop loss di posisi untung. Itu salah satu teknik di trading ya. Kalau di spot market teman-teman sih bisa aman-aman aja. Karena posisinya cuma satu arah. Kita megang koinnya itu lebih aman teman-teman. Jangan salah loh. Di futures trading, resikonya kalau leverage besar, koin teman-teman akan hilang, rugi, dan hangus udah gitu aja. Saya belajar di futures market itu dengan cara keras ya. Saya rugi miliaran. Tapi dari situ sekarang saya belajar tentang strategi-strategi yang cocok buat saya. Kita ngebahas teknikalnya segini dulu ya. Dan mungkin momen yang ditunggu teman-teman ya. Saya sharing koin apa aja yang saya hold. Ingat ya teman-teman, ini bukan ajakan untuk beli. Saya cuma sharing portfolio saya. Saya melakukan riset dan mungkin belinya jauh lebih rendah dari sekarang. Dan ini resiko ditanggung masing-masing ya. Ini keuntungan buat teman-teman. Misalkan teman-teman udah tahu portfolio saya, join sebulan, besok yang nggak join lagi silahkan. Saya nggak pusingin membership. Teman-teman join dan nggak join juga saya tetap ada di dunia ini. Saya sharing ilmu saya. Dan kebanyakan biaya membership itu saya gunakan untuk upgrade ilmu saya untuk webinar. Jadi feel free buat teman-teman yang udah tahu, nggak lanjut join lagi, itu urusan masing-masing ya. Saya di sini mengedukasi dan sampai sekarang pun saya masih terus belajar ya. Ilmunya sudah pasti saya akan share terus ke teman-teman. Dan portfolio saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.